ini keris kulungan ya. Keris Kulungan. Jadi ini yang dulu pernah saya pakai buat namanya. Misalkan ada yang apa hamil ya, tuh. Tapi di bawah 2 bulan. Ini yang buat namanya Minda. Buat pindahin. Oke. Terus? Nah ini keris namanya buat, biasanya sering saya pakai namanya buat namanya melet-melet. Pakai ini. Silakan Mas Dian. Terima kasih sudah datang. Ya. Mas Dian. Usianya berapa Mas saat ini? 30. Tinggal di mana? Jakarta? Jakarta. Kota Jakarta. Oke. Katanya Mas Dian ini sering diganggu atau didatangi hal-hal goib gitu. Ya. Boleh diceritain nggak seperti apa ya? Ya kalau namanya hal gaib ya banyak ya. Jadi semacam-macam namanya makhluk astral. Jadi makhluk kasarnya. Jadi kalau makhluk kasar ini jadi berbentuk kayak siluman gitulah. Tuh. Jadi ini kayak yang kadang membantu kayaknya, bukannya makhluk kasar yang kayak namanya kuntilanak itu bukan, tapi siluman-siluman lah. Tuh. Di atas namanya sosok yang biasa dilihat sama orang-orang gitu. Itu bentuknya dalam mimpi kah atau langsung berhadapan dalam kondisi sadar, Mas Dian? Sadar. Kalau namanya kita lagi dalam kerjaan, pasti dia datang sadar. Cuman mengganggu aja atau hilang atau apa yang dilakuin oleh makhluk-makhluk atau kejadian? Iya hanya lewat, kadang-kadang berdiri, ngasih tahu namanya jangan ke sana, jangan ke sini. Jadi ngasih tahu isyarat. Apa ada di sini sekarang? Kalau di belakang sebelum masuk sih ada. Sebelum masuk ke studio ini. Bentuknya kayak gimana? Kalau di sini kebanyakan cewek ya. Cewek-cewek yang adalah yang namanya rambut keriting. Ya. 2, 1 di belakang, 1 lagi di atas. Lampu. Bukan, ini belakang kayu belakang. Yang mereka lakukan apa sekarang? Hanya melihat aja. Melihat aja. Ini hal-hal seperti ini sering Mas Dian alami ya? Karena emang berkecimpung di situ. Melihat langsung? Maksudnya berkecimpung apa tuh, Mas? Pekerjaan yang kayak saya berhenti dari paranormal gitu. Oh, pekerjaannya Mas Dian ini adalah paranormal? Iya. Oke, tujuannya datang ke mata batin untuk apa Mas Dian? Jadi gini, tujuannya siapa sih yang selalu namanya saya ingin berhenti, tapi selalu namanya ayo lagi. Tapi namanya orang pasti selalu datang. Lagi untuk apa? Terusin atau nambah Terusin. ilmu? Diterusin pekerjaannya. Boleh diceritain nggak pekerjaannya apa sih sampai Mas Dian tuh pengen berhenti sebenarnya dari gitu-gituan? Kalau pekerjaannya cuman ikut bapak aja, bantuin bapak. Ngapain tuh? Proyek-proyek. Sebagai paranormal? Enggak. Jadi itu udah maksudnya dikurangin lah. Ke hal sana dikurangin. Jadi bekerja di proyek dan juga bekerja sebagai paranormal sebelumnya? Kalau sebagai paranormal apa yang dilakuin Mas Dian? Banyak, tergantung permintaan Pak. Misalnya? Namanya pelet pengobatan, namanya buat jabatan, naik jabatan. Santet juga? Kalau santet mah kita enggak. Dari sana di sana jadi anti. Dan kemampuan ini, kemampuan Turun-temurun. pelet dan lain-lain turun-temurun? Iya. Kalau pelet seperti apa? Kadang kita buat minyak, kadang cuma dari derma fotonya aja. Ya kita baca doa.
Setelah itu orang yang dilihat di foto itu akan... Iya, paling namanya yang sering ngebantuin kayak gitu ya. Tapi ngebantuin ini, yang selalu ngebantuin saya tuh jarang namanya hadir. Tapi makhluk yang lain yang hadir. Sebentar. Jadi waktu Mas Dian melakukan pekerjaan dan ritual, misalnya melet seseorang, itu dibantu makhluk lain? Makhluk lain. Seperti apa makhluknya Mas Dian? Kalau makhluk lain itu, jadi kalau di sananya kebanyakan pakai roh ya. Gitu. Jadi di sana kan ada darah. Jadi pakai darah. Pakai darah? Darah? Siapa? Darah orang yang sudah nggak ada. Oh. Jadi disimpan. Nah itu buat namanya pewayangan di sana. Dan sekarang mau lepas itu semua, mau berhenti, lalu kerja di proyek begitu? Proyek juga jalan, gitu. Tapi pingin nyingkirin namanya ini yang selalu muncul buat kesininya, gitu. Penampakan-penampakan yang selalu hadir itu mau dihilangkan. Oke, karena sudah mengganggu sekali begitu. Iya, jadi kalau kitanya enggak ini, kadang-kadang orang-orang proyeknya selalu ada ya kayak gitu. Oh, ada makan korban gitu maksudnya? Jadi makanya saya selalu pengen ngebuang aja. Oke, ada sebaiknya cerita langsung ke teman kita, seorang indigo yang mudah-mudahan bisa membantu Mas Dian. Iya. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dian, lahir pada tanggal 15 Mei 1988, tinggal di rumah bernomor 70. Saya melihat ada keresahan di balik ketenangan yang ditampilkannya. Dan saya mendengar dan melihat banyak tangisan dan ratapan. Serta saya melihat di sini banyaknya darah janin. Janin bayi. Halo. Hai, baik. Halo. Silakan. Oke, baik. Nama Dian, betul. Tanggal lahir 15/5/1988. Kemudian nomor rumah 70. Baik. Saya melihat Dian dari penerawangan saya terhadap data-data yang saya terima di sini adalah Dian itu mempunyai kekuatan supernatural yang sangat dahsyat. Jadi badannya tuh kecil, tapi kekuatannya gede. Jadi ada semacam, saya ngeliat di sini ada keris juga yang saya lihat. Keris ini bisa mempunyai kemampuan untuk melukai. Kedua adalah memindahkan. Kalau saya cium di sini adalah bau darah, bau janin. Bau janin? Iya, bau janin bayi, betul. Tapi, Roy, ini kok di studio baunya bau dupa ya? Iya. Iya, memang di sini memang suasananya, karena memang dia itu kan kayak magnet ya. Jadi semua itu datang ke sini semuanya gitu loh. Kamu bawa jimat sesuatu yang kamu bawa ya? Banyak. Boleh Paling dikasih tahu seperempat nggak paling. ke kita semua? Boleh, tapi di belakang. Boleh diambil kak? Boleh. Auranya dan baunya ini banget ya, Roy. Strong banget ya. Banyak sekali baunya. Bisa dibuka satu persatu kok. Baunya bau dupa juga ya. Bau dupa.
Apa aja tuh Mas Dian? Boleh dikasih tahu nggak kita semua? Ini keris kulungan ya. Keris Kulungan. Jadi ini yang dulu pernah saya pakai buat namanya. Misalkan ada yang hamil ya. Nih. Tapi di bawah 2 bulan. Ini yang buat namanya Minda. Buat pindahin. Oke. Terus? Nah ini keris namanya buat, biasanya sering saya pakai namanya buat melet-melet. Pakai ini.